Halo pemirsa, Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda dan juga aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menggelar konsultasi tahunan ke-13 untuk memperkuat hubungan Indonesia dan juga Malaysia sebagai negara serumpun. Kendaraan tamu negara Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di halaman Istana Merdeka pada Selasa pagi pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tamunya dari negeri jiran. Keduanya tampak akrab saat berjalan berdampingan melewati barisan kehormatan, menunjukkan suasana hangat dan penuh persahabatan. Momen kebersamaan ini memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekedar diplomatik, mencerminkan kedekatan sebagai dua pemimpin dari bangsa serumpun. Anwar juga menyapa satu persatu anggota Kabinet Merah Putih, menandakan bahwa kunjungannya mencakup seluruh elemen bangsa Indonesia, bukan hanya pertemuan antar kepala negara. Setelah sesi foto bersama, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan di ruang kerja Presiden. Mereka membuka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia dengan semangat memperkuat hubungan bilateral. Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan tantangan seperti batas wilayah, seraya menegaskan bahwa latar belakang budaya dan sejarah bersama menjadi dasar kuat dalam menjalin relasi antar kedua negara. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Bagi kita negara, dia kan latar belakang sama budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo membahas pembentukan pusat belajar atau CLC bagi anak pekerja migran Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Menlu Sugiono menyebut kesepakatan ini sebagai bagian dari kerjasama nyata di bidang pendidikan dan juga sosial. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah kesepakatan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu fokus utama adalah pembentukan Community Learning Center atau CLC bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pertemuan tingkat tinggi ini menandai dilanjutkannya kembali Forum Annual Consultation setelah terakhir digelar pada 2017. Menlu menegaskan bahwa Prabowo sangat menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama termasuk soal pembentukan CLC. Tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Jadi Presiden juga menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia harus erat hubungan kerjasamanya karena kita berasal dari rumpun yang sama, kita memiliki budaya yang sama, kita share bahasa yang sama. Oleh karena itu persahabatan Indonesia dan Malaysia harus sangat erat. Hubungan persahabatan itu juga harus diwujudkan dalam hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara demi kesejahteraan kedua masyarakatnya. Dalam pertemuan bilateral antara kedua delegasi berhasil menyelesaikan beberapa isu-isu yang selama ini pending, isu perdagangan, kemudian dan bagaimana meningkatkannya, serta hal-hal yang selama ini masih menjadi pending issues di antara keduanya.
Selain isu pendidikan, kedua pemimpin juga membahas peningkatan nilai perdagangan, penghapusan hambatan dagang, dan penguatan kerjasama di bidang kesehatan. Kepala negara menegaskan bahwa persahabatan Indonesia-Malaysia harus terwujud melalui kerjasama nyata, terutama di sektor sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengapresiasi PM Malaysia Anwar Ibrahim atas peran pentingnya dalam mendorong gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian damai di ASEAN melalui dialog dan mediasi. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya mendorong gencatan senjata dalam konflik antara Thailand dan Kamboja. Pernyataan itu disampaikan saat keduanya bertemu di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya Anwar, baik sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Ketua ASEAN. Ia berharap negara-negara ASEAN dapat menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah sejalan dengan semangat persatuan kawasan. Terima kasih Dato' Sri. Kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali ya. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato' Sri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Manapun, bagaimanapun kami siap. Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough proposal yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi. Prabowo menambahkan, mediasi merupakan jalan terbaik dalam meredam konflik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut negara-negara serumpun. Penyambutan Anwar di istana turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Airlangga Hartarto, Prasetyo Hadi, dan Sugiono. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan harapan besar atas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi tahunan ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan juga PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi reguler di tingkat tertinggi kedua negara. Konsultasi tahunan atau annual consultation merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia yang pertama kali digelar pada tahun 2006. Pertemuan ini sempat tertunda selama beberapa tahun, salah satunya karena pandemi COVID-19. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari kerjasama bilateral, kawasan regional, hingga isu global. Selain dialog tingkat tinggi, Prabowo dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut mencakup kerjasama di bidang perbatasan darat, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Consultation ini memang seyogianya sudah dilakukan lebih early beberapa tahun yang lalu, karena namanya juga annual consultation. Sebenarnya berhubung ada beberapa kendala, termasuk juga pada saat itu kondisi COVID yang dihadapi, sehingga tidak bisa melakukan pertemuan secara tahunan dan akhirnya tertunda lama, dan memang baru sekarang lagi kita bisa menyepakati tanggal dari penyelenggaraan annual consultation ini. Yang paling penting adalah bahwa annual consultation ini perlu dilihat sebagai keinginan dari kedua negara untuk melakukan konsultasi dan juga komunikasi secara reguler. Melakukan konsultasi dan komunikasi secara reguler di tingkat tertinggi. Karena
hubungan di antara kedua negara itu kan antara lain dapat dilihat dari bagaimana interaksi di semua level kepemimpinan negara-negara tersebut, dan dalam hal ini keinginan pimpinan tertinggi dari Indonesia dan Malaysia untuk melakukan konsultasi secara reguler dalam bentuk menyelenggarakan kembali annual consultation adalah hal yang diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan. Dalam kunjungan ini, PM Anwar juga direncanakan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Horn, di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan strategis ini menjadi sinyal kuat dari komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama lintas sektor di tengah dinamika kawasan. Ini kita nantikan hasil konkret dari pertemuan ini dalam pernyataan resmi bersama esok hari. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran dan para menteri untuk membahas pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan 2025 sampai 2026. Mensos menyebut program ini telah dimulai sejak 14 Juli 2025 dan akan diperluas ke puluhan titik baru. Ya, akhirnya Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini. Guna memastikan kelancaran pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa program Sekolah Rakyat telah resmi dimulai sejak 14 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan diperluas ke 37 titik tambahan dalam waktu dekat, serta 59 titik lainnya pada bulan September mendatang. Program ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 15.000 siswa. Mensos juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dalam hal penyediaan tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga anggaran. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya Sekolah Rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik. Yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Dari 190 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya. Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, insya Allah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat secara akademik telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo juga menerima surat penuh haru dari siswa sekolah rakyat di Cibinong yang berterima kasih atas fasilitas belajar dan harapan masa depan. Sekolah rakyat yang didirikan tahun 2025 ini memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima surat-surat penuh haru dari para siswa sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA di Cibinong, Jawa Barat. Surat-surat tersebut dibacanya langsung saat beristirahat dan momen menyentuh ini diabadikan oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam salah satu surat, seorang siswi Erni Andayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prabowo Subianto karena telah mendirikan sekolah rakyat. Berkat sekolah ini, mereka kini dapat belajar dengan fasilitas lengkap, menikmati makanan bergizi, dan kembali berani bermimpi meraih cita-cita yang selama ini terasa jauh. Sekolah rakyat yang baru diresmikan untuk tahun ajaran 2025 ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini sekolah ini telah tersebar di 63 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan 82 profesional muda di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 26 Juli 2025.
Pertemuan ini merupakan bagian dari program beasiswa kepemimpinan ekonomi dan bisnis yang digagas Presiden Prabowo untuk melahirkan pimpinan baru di bidang bisnis dan juga ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional Buddha di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 26 Juli 2025. Pertemuan yang berlangsung selama 5 jam ini diunggah dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet. Para profesional Buddha tersebut merupakan lulusan berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri yang tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership. Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo dan diseleksi ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mendengarkan paparan, melakukan tanya jawab, dan bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dunia bisnis dan ekonomi global. Program ini diharapkan melahirkan pemimpin baru yang akan mengisi posisi strategis di sektor bisnis dan ekonomi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo terima kunjungan Steve Forbes. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes di Istana Merdeka. Dalam membahas kerjasama ekonomi, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roslani yang turut mendampingi menyebutkan pertemuan berlangsung hangat dan menegaskan visi Indonesia yang terbuka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 2 jam dan membahas peluang kerjasama ekonomi, investasi, serta penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani turut mendampingi menyebutkan bahwa diskusi berlangsung hangat dan juga produktif. Rosan menyampaikan Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap terbuka terhadap kerjasama internasional. One of the prominent figure dari Amerika Serikat, pemilik media Forbes magazine dan yang lain-lain, mungkin teman-teman media sudah paham. Nah, ini adalah pemiliknya, sekaligus beliau juga pernah sebagai salah satu kandidat presiden di tahun 96 dan 2000 di Amerika Serikat. Sangat baik, bertukar pikiran dalam berbagai bidang, lebih dari 2 jam, lebih tepatnya 2 jam 15 menit, membicarakan banyak hal, termasuk bertukar pikiran mengenai Indonesia, mengenai Amerika, dan bagaimana juga hubungan antara kedua negara ini bisa lebih ditingkatkan, dan juga mengenai bagaimana Bapak Presiden melihat ke depan Indonesia ini menjadi lebih baik dengan bekerja sama juga dengan banyak negara secara terbuka, termasuk juga dengan Amerika. Sementara itu, Steve Forbes menyampaikan pandangannya tentang potensi besar Indonesia ke depan. Ia menilai reformasi yang dijalankan pemerintah akan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. The reforms that are happening now will enable Indonesia to take off even more. It's like a rocket ship. It gets slowly off the platform and then starts to really move ahead. We think Indonesia is a rocket ship that is reaching full speed in terms of removing barriers to business, enabling people to improve their lot in life. So, and we think that being the size of the country that it is, that it'll be an inspiration for other countries, not only in Asia, but around the world. We're entering a difficult time. We're glad that an agreement was reached on tariffs so that people know what the rules of the road are. But we think that our trade with Indonesia will be growing, and we look forward to a very fruitful relationship between the U.S. and Indonesia. Indonesia is a nation that holds hope for the future.
And that's what we need right now. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman Forbes, Steve Forbes, yang mengundangnya sebagai pembicara kunci di Forbes CEO Global Conference 2025. Steve menilai Prabowo sebagai pemimpin dunia yang berhasil membawa kemajuan dan menjadi teladan dalam stabilitas, anti korupsi, serta pembangunan berbasis sains. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Malcolm Stevenson atau yang dikenal sebagai Steve Forbes, di Istana Negara pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendapat undangan untuk menjadi pembicara kunci dalam acara bergengsi Forbes CEO Global Conference yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Steve Forbes menyatakan bahwa Prabowo Subianto dipilih sebagai pembicara utama karena dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia yang berhasil membawa kemajuan signifikan bagi Indonesia di berbagai sektor. Menurutnya, kehadiran Prabowo di forum internasional ini akan menjadi kesempatan penting bagi para pelaku usaha dan investor global untuk mengenal lebih dalam potensi besar Indonesia di bawah kepemimpinannya. And we were very impressed. We're having, as was mentioned, our global CEO conference here in October. The president will be there, and it will be an opportunity for the investing world, business leaders of the world, to get a sense of the great future that lies ahead for Indonesia. Well, he's making great progress on deregulation. Agricultural output is moving up. The fight against corruption, making business smoother and easier to do in Indonesia. It's a kind of focused leadership one wants to see in any country. We're seeing it here in Indonesia today. So we're optimistic. And sometimes it takes an outsider to realize the good things that are happening more than those who live with it every day. Steve juga mengapresiasi langkah-langkah Prabowo dalam pemberantasan korupsi, deregulasi ekonomi, serta peningkatan pesat di sektor pertanian. Ia berharap dunia internasional dapat melihat langsung gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai stabil, fokus, dan berbasis pada fakta serta ilmu pengetahuan. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang memastikan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya memberikan akses perusahaan dari Amerika Serikat untuk mengambil data identitas WNI yang menggunakan platform milik Amerika Serikat. Data pribadi warga negara Indonesia dipastikan tidak akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hal ini untuk meluruskan pemaknaan kabar yang beredar di masyarakat terkait salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat yang dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih pada Rabu 23 Juli 2025. Menurut Prasetyo, ada beberapa platform milik perusahaan Amerika Serikat memberikan ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas. Dengan kesepakatan tarif impor ini, lanjutnya pemerintah Amerika Serikat justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Jadi pemaknaannya yang tidak benar, jadi bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak gitu. Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika yang di situ ada ketentuan-ketentuan untuk memasukkan data-data atau identitas-identitas. Nah, justru disitulah kerjasama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut ya, aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi pemaknaannya itu di situ, bukan kok kemudian pemerintah Indonesia menyerahkan data-data tersebut kepada pemerintah negara lain. Tidak begitu. Sekedar informasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan pemerintah Indonesia. Salah satunya menyebut soal pemindahan data pribadi yang diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja.
Kemlu menegaskan Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antara Thailand dan juga Kamboja. Setelah sempat terlibat saling serang selama beberapa hari terakhir, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai mediator, gencatan senjata mulai diberlakukan Senin malam. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan, Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antar kedua negara Asia Tenggara ini. Komunikasi yang langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Sugiono dilakukan sebagai bentuk dorongan diskusi antar negara di ASEAN jika tak terjadi kesepakatan. Pemerintah Indonesia meyakini seluruh masalah bisa diselesaikan dengan dialog antar semua pihak dan tak dilakukan dengan cara kekerasan. To be honest, saya masih harus cek lagi detail dari kesepakatan semua pihak yang saat ini terkait dengan kondisi dinamika yang terjadi di lapangan di antara kedua negara, antara Thailand dan Kamboja. Namun yang pasti kalau memang berita ini adalah sangat recent adanya rencana gencatan senjata yang akan segera berlaku sesegera mungkin. Ini tentunya hal yang harus kita sambut baik. Karena bagaimanapun juga bagi Indonesia sejak awal terjadinya eskalasi di lapangan beberapa hari yang lalu secara intensif sebetulnya Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini. Hal ini didasari berbagai macam latar belakang. Yang pasti yang pertama kita meyakini bahwa selalu ada ruang bagi seluruh negara di ASEAN apabila ada ketidaksepakatan, apabila ada perseteruan, ada perbedaan pandangan itu dapat dipecahkan dengan cara-cara yang cara-cara damai dengan berpegang pada dokumen-dokumen yang menjadi pegangan bersama seluruh negara ASEAN, khususnya piagam ASEAN dan juga Treaty of Amity and Cooperation. Seperti diketahui, pertempuran antara tentara Thailand dengan tentara Kamboja terjadi di daerah perbatasan selama beberapa hari terakhir. Menurut otoritas Thailand, 12 orang dikabarkan tewas akibat pertempuran itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Inggris resmi meluncurkan laporan hasil dialog kebijakan AI yang akan menjadi dasar penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial nasional. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara lintas pemangku kepentingan dan juga diharapkan menjadi rujukan konkret kebijakan publik yang inklusif dan juga berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang progresif. Laporan ini melengkapi penilaian kesiapan AI atau RAM AI yang telah dilakukan bersama UNESCO pada 2024 dengan mengidentifikasi tantangan utama, mulai dari tata kelola, infrastruktur, talenta digital, hingga riset dan pengembangan atau R&D. AI Policy Dialog juga membedah isu-isu penting yang dihadapi dalam adopsi AI pada sektor-sektor utama, di antaranya e-commerce, perbankan dan keuangan, ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sustainability. Nezar Patria menyebut, dokumen ini disusun melalui serangkaian diskusi lintas pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Komdigi menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara peluncuran AI Policy Dialogue Country Report yang merupakan salah satu langkah konkret dari kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris seperti disampaikan oleh Pak Samuel Hayes tadi, antara pemerintah Inggris khususnya yang mengerjakan dan bertanggung jawab untuk urusan digital dengan Kementerian Komdigi. Sementara itu, perwakilan pemerintah Inggris Samuel Hayes menambahkan bahwa laporan ini merupakan buah dari kerjasama digital yang diteken awal 2025 antara Wamen Komdigi Nezar Patria dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West. Ia menekankan AI perlu dikelola dan diterapkan secara bertanggung jawab demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ogroseno menyampaikan salah satu hasil paling strategis dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, yaitu dikeluarkannya pernyataan politik bersama Indonesia dan Uni Eropa di Brussels.
Kesepakatan itu menandai tuntasnya perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Eropa yang telah berlangsung selama 9 tahun. Dari serangkaian kunjungan ke benua Eropa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, salah satu poin strategis adalah datang dari kunjungan Prabowo ke Brussels. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah menghasilkan pernyataan politik bersama untuk menuntaskan perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA. Arif menyebut, kerjasama ini disebut akan membuka pasar lebih dari 900 juta penduduk dan memberikan tarif 0% untuk produk-produk Indonesia di Eropa, termasuk produk UKM dan produk organik yang memiliki pasar khusus di benua biru. Semua kunjungan punya nilai penting sendiri ya, dari berbagai negara dan mitranya. Tapi kalau mungkin bisa dikatakan yang paling penting menurut saya pribadi adalah di Brussels. Pada saat beliau dan juga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan suatu pernyataan politik bersama bahwa perundingan Indonesia FTA CEPA yang berlangsung lebih dari 9 tahun itu pada akhirnya selesai. Dan tugas selanjutnya bagi kita adalah menyusun dokumen teknisnya di teman-teman di kementerian dan semoga bisa segera ditandatangani dan segera bisa berlaku. Penting karena ini merupakan suatu perundingan yang akan membuka pasar Indonesia ke lebih dari 500-600 juta penduduk di Uni Eropa dengan pendapatan yang GNP yang sangat tinggi. Dan juga akan menggabungkan antara dua pasar besar, Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, 280 juta dengan Uni Eropa yang antara 560 juta orang. Jadi ini lebih dari total 900 juta orang, suatu market yang baru. Dan ini menjadi suatu kesepakatan yang penting karena akan memberikan tarif 0% bagi produk-produk kita yang masuk ke Uni Eropa. Dan banyak produk-produk yang dari UKM ya, misalnya di Eropa itu produk organik dari Indonesia itu sangat laku sekali. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo ke kedai bakmi Bu Citro Solo 1 disambut hangat oleh pengunjung dan juru masak. Mereka merasa bangga dan senang bisa bertemu langsung dengan Presiden yang dinilai sebagai ramah dan juga merakyat. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke kedai bakmi Bu Citro Solo 1 bersama Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri meninggalkan kesan mendalam bagi para pengunjung hingga juru masak. Salah satu pengunjung Yati mengaku terkejut sekaligus senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo yang dinilainya ramah dan dekat dengan rakyat. Ya menurut saya orangnya cukup ramah, baik. Maulah dekat-dekat, ya namanya kita rakyat ya. Nanti dia masuk saya kasih salam. Dia tetap kasih salam. Masih mau gitu. Nah, biasa sosok yang humble. Nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Kita 5 menit aja kita nggak bisa masuk. Senang nggak Bu rasanya Bu? Iya, senang banget. Pasangan Feni dan Teddy yang juga sedang menikmati makan di lokasi menyambut momen itu sebagai kejutan menyenangkan yang tak mereka lupakan. Kehadiran Presiden membuat suasana kedai semakin istimewa. Sangka-sangka nggak kalau tiba-tiba? Enggak, sama sekali tidak menyangka kalau ketemu Bapak Presiden. Ada Kongres PSI, Pak Presiden mau datang tahu. Gimana perasaannya bertemu dengan Pak Presiden pertama kali? Ya sangat senang lah. Senang sekali. Senang sekali bisa ketemu langsung dengan Presiden Bapak Prabowo dan juga mantan Presiden Bapak Jokowi. Tidak hanya pengunjung, momen berkesan juga dirasakan juru masak Eni yang merasa bangga bisa memasak langsung untuk Presiden dan berharap Prabowo sukses memimpin bangsa. Pemilik kedai, Joko dan Sulis, turut berterima kasih atas kunjungan yang dinilai sebagai kehormatan besar. Langsung dipersiapkan gitu, suka, mendadak. Ya gembira juga datang Bapak Presiden. Ya
semoga Pak Prabowo sukses intinya ke depannya tambah maju, tambah sukses di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kia Satina Kalista Cordelia Prabowo, siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Solo ini viral di media sosial. Aksinya viral usai menyerahkan hasil karya lukisannya yang langsung diterima oleh Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah. Kia Satina pun mendapatkan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi dari Presiden Prabowo Subianto setelah menyambut perjalanan Presiden dari Solo menuju Klaten beberapa waktu lalu. Aksi yang dilakukan oleh Kia Satina Kalista Cordelia Prabowo ini dilakukan secara spontan. Siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Solo ini langsung menyerahkan lukisan bergambar Presiden Prabowo ketika Presiden Republik Indonesia tersebut melintas di jalan saat melakukan kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah. Siswi tersebut sempat merasa syok dan ngeblank ketika Presiden Prabowo berhenti dan menerima hasil karya lukisan milik siswi SMP tersebut. Presiden Prabowo juga sempat memanggil siswi tersebut dan menanyakan alamat rumah serta tempat sekolah di mana ia mengenyam pendidikan. Dirinya merasa terkejut dan tak menyangka dari aksinya menyerahkan lukisan tersebut justru diapresiasi beasiswa sampai kuliah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pada Selasa 22 Juli 2025, Wali Kota Solo Respati Arti mengundang Kia Satina Kalista Cordelia Prabowo untuk datang ke kantor Balai Kota. Siswi tersebut mendapat hadiah buku Paradoks Indonesia karya Presiden Prabowo. Halo Pak Prabowo, ini saya Kia dari SMP Negeri 3 Kota Surakarta ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada Pak Prabowo sudah memberikan apresiasi kepada saya dan sudah mengambil lukisan saya, dan ini hadiah dari Pak Rispati Wali Kota Solo. Terima kasih ya Pak, ini saya jadikan sebagai inspirasi saya sebagai pelajar agar bisa selalu melangkah maju dan berinovasi. Kepala SMP Negeri 3 Solo Kucisti Ike Retnaning Tias Suryo Putra mengatakan, saat itu sekolahnya meminta siswa kelas 7, 8, kelas 9, dan guru untuk menyambut Presiden dan totalnya ada 800 orang. Hal itu dilakukan sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kota Solo. Intinya minta identitas dari Mbak Kia dan kami tanyakan ini terkait tindak lanjut Pak Presiden Prabowo yang mau memberikan beasiswa kepada Mbak Kia. Kemudian beliau menyampaikan ini kunjungan pertama, nanti berikutnya akan ada tindak lanjut untuk beasiswa yang akan diberikan dari Bapak Presiden kepada Mbak Kia sebagai bentuk apresiasi beliau. Disampaikan nggak harus di dalam negeri atau luar negeri? Kalau itu beliau tidak menentukan, intinya sesuai dengan apa yang Kia inginkan. Jadi bisa memilih di sekolah manapun dan di universitas manapun, yang penting bisa lolos, maka Pak Prabowo akan memberikan beasiswa full. Sebelumnya pada September 2024 lalu, Kia mendapatkan kabar rencana kunjungan Presiden Prabowo yang akan berkunjung ke SMPN 3 Solo untuk melihat simulasi program makan bergizi gratis. Ia sempat menyiapkan sketsa wajah Presiden Prabowo. Namun saat itu ia belum beruntung, karena saat itu Presiden Prabowo batal hadir. Siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Solo ini mengaku bahwa dirinya sangat ingin menjadi seorang dokter forensik karena itu merupakan cita-citanya sejak dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Istana pastikan upacara HUT ke-80 RI akan mengundang para pejabat termasuk mantan presiden dan wakil presiden. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan logo HUT ke-80 RI sebagai simbol persatuan yang abadi dan semangat untuk mewujudkan Indonesia maju.
Logo ini menggambarkan bahwa persatuan adalah dasar kedaulatan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa tema dan logo bukan sekedar slogan, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prabowo memperkenalkan desain logo resmi HUT ke-80 RI yang merupakan karya anak bangsa dan syarat makna filosofis. Logo tersebut menampilkan angka 8 dan 0 yang saling terhubung membentuk simbol infinity, melambangkan semangat persatuan abadi sebagai dasar kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Tema ini harus menjadi suatu patokan, jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo hari ulang tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara, kita anak bangsa Indonesia. Menjelang peringatan 8 dekade kemerdekaan, Prabowo mengajak seluruh rakyat menyambut hari bersejarah ini dengan semangat kebersamaan, rasa syukur, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Presiden Prabowo menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merayakan kemerdekaan dengan simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan juga persatuan. Pada peluncuran logo dan tema resmi hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli, Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Prabowo menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merayakan kemerdekaan melalui simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan persatuan. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk merayakan HUT ke-80 RI dengan cara yang bermakna, tidak sekedar seremoni formal. Kepala negara mendorong agar peringatan kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif yang dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Merah, darah yang dikeluarkan untuk kita merdeka. Putih, kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik, positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan-kegiatan bakti sosial,
untuk rakyat, apalagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekedar hanya seremoni upacara, tetapi bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing, hilangkan sampah, buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, asri. Ajakan tersebut menjadi bagian dari semangat 8 dekade Indonesia Merdeka. Tahun ini perayaan HUT RI ke-80 mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema dan logo resmi diluncurkan langsung oleh Presiden sebagai simbol arah perjuangan bangsa dan semangat persatuan menuju Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara HUT ke-80 RI akan mengundang para pejabat, termasuk mantan presiden dan juga wakil presiden. Mensesnek mengaku sudah memberikan undangan secara informal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun secara informal, menurut Prasetyo, para mantan presiden dan wakil presiden berkenan hadir. Seperti perayaan sebelum-sebelumnya, HUT RI ini juga akan mengikutsertakan masyarakat. Namun mekanismenya sejauh ini masih dalam pembahasan. Tentu, ya, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna beserta dengan keluarga seperti biasa, pasti insya Allah akan diundang. Konfirmasi lengkap belum karena semuanya sedang berproses. Kalau komunikasi secara informal, saya sendiri sebagai Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu silaturahmi dengan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna, dan juga secara lesan kami sudah menyampaikan undangan, dan secara lesan juga beliau insya Allah jika tidak ada halangan akan berkenan hadir. Adapun mekanisme dan pelaksanaan perayaan HUT ke-80 saat ini masih berproses. Prasetyo akan mengungkap secara resmi ke publik jika sudah selesai. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengenang sosok Kwik Kianji sebagai tokoh yang berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa dengan wafatnya Kwik Kianji. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kehilangan sosok ekonom senior dan tokoh nasional Kwik Kianji. Gagasan dan jasa yang diberikan oleh Kwik disebut cukup berarti bagi Indonesia. Menurut Prabowo, pemikiran Kwik untuk mempertahankan ekonomi Pancasila patut diapresiasi. Kwik juga disebut sebagai sosok yang mementingkan kebijakan ekonomi untuk rakyat, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Adapun Kwik Kianji berpulang pada Senin malam di usia ke-90. Jenazah Kwik disemayamkan di Rumah Duka Sentosa sejak Selasa 29 Juli kemarin. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Prabowo menyoroti peran ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung acara hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa usai menerima undangan spesial dari Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pada acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan sejumlah elit partai lain turut hadir. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, para elit partai hingga pimpinan fraksi DPR dan juga Ketua MPR. Sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menghadiri acara Harla ke-27 PKB. Pada pidato pembukaannya, Prabowo mengungkapkan perasaannya secara personal bersama PKB dan Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Adapun Prabowo juga menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya siap mensukseskan kebijakan kepemerintahan Presiden Prabowo dan keseluruhan proses program pembangunan nasional yang tengah dikerjakan. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Simpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.